Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi akuntansi untuk perusahaan dagang. Sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Ana Agung Istri Rara Anggita Saraswati, NIM 17043. Teman saya, Gede Wahyu Segara Yusantara, NIM 17036. Niputu Tesya Saraswati, NIM 17040. Dan Iketut Aryoga Febriawan, NIM 17042. Akuntansi untuk perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang, penghasilan berasal dari seluruh barang yang dijual. Untuk menentukan laba bersih dalam suatu perusahaan dagang, kita harus mengurangkan dari penghasilan yang biasa disebut dengan istilah penjualan. Seluruh biaya untuk periode yang bersangkutan. Biaya tidak hanya berupa biaya operasi, tetapi juga meliputi biaya untuk memperoleh barang yang dijual. Kegiatan perusahaan dagang. Berdasarkan kegiatannya, perusahaan-perusahaan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, perusahaan jasa. Contoh-contoh perusahaan jasa seperti perusahaan angkutan, perusahaan reparasi TV, salon kecantikan, dan sebagainya. Yang kedua, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dapat kita kenal dari jenis kegiatannya, yaitu perusahaan yang mengolah bahan baku melalui suatu proses produksi tertentu menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Contoh perusahaan manufaktur, misalnya perusahaan mebel yang mengolah bahan baku kayu menjadi meja, kursi, dan sebagainya. Contoh lain adalah perusahaan tekstil yang mengolah bahan baku benang menjadi tekstil. Yang ketiga, perusahaan dagang. Perusahaan dagang mempunyai jenis kegiatan yang berbeda dengan perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli barang, bukan jasa, dan kemudian menjual kembali barang tersebut, tidak mengolah barang tersebut. Berdasarkan besar kecilnya kegiatan, perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi grosir atau biasanya melalui transaksi pembelian dan penjualan barang dalam partai besar, dan perusahaan pengecer di mana penjualannya dilakukan dalam partai kecil atau eceran. Laporan rugi laba untuk perusahaan dagang. Laporan rugi laba untuk suatu perusahaan dagang agak berbeda jika dibandingkan dengan laporan rugi laba untuk perusahaan jasa. Dalam gambar 7.1 di bawah ini, dapat kita lihat contoh laporan rugi laba dari PT Selecta yang bergerak dalam bidang jual beli bahan bangunan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 1985. Dalam laporan ini, biaya operasi hanya dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu biaya pemasaran dan biaya umum dan administrasi. Dalam laporan rugi laba perusahaan dagang di atas, kita menjumpai adanya harga pokok penjualan yang tidak kita temukan dalam perusahaan jasa. Harga pokok penjualan dicantumkan di bawah penjualan. Dengan mengurangkan harga pokok penjualan terhadap penjualan, maka dapat ditentukan jumlah laba kotor penjualan. Selanjutnya, jumlah biaya-biaya operasi dikurangkan terhadap laba kotor penjualan tersebut, sehingga dapat diketahui jumlah laba bersih. Informasi tentang laba kotor penjualan dalam suatu perusahaan dagang sangat penting artinya bagi manajemen maupun pihak-pihak lainnya. Angka tersebut dapat digunakan oleh manajemen sebagai petunjuk dalam mengambil berbagai keputusan. Misalnya untuk menentukan apakah harga jual perlu dinaikkan atau diturunkan, apakah kebijakan pembelian perlu diubah, dan sebagainya. Contoh laporan rugi laba PT Selecta. PT Selecta laporan rugi laba untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 1985. Penjualan sebesar 60 juta rupiah, harga pokok penjualan 39 juta rupiah. Jadi laba kotor penjualannya, penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan menjadi 21 juta rupiah. Biaya operasional, biaya pemasaran 12 juta rupiah, biaya umum dan administrasi 5 juta rupiah. Jadi jumlah biaya operasionalnya menjadi 17 juta rupiah. Maka laba bersihnya yaitu laba kotor dikurangi jumlah biaya operasional menjadi 4 juta rupiah. Harga pokok penjualan. Laba kotor penjualan adalah merupakan selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Untuk menentukan harga pokok penjualan atas barang-barang yang telah dijual kepada pembeli dapat dihitung dengan mengambil data dari berbagai rekening. Data tersebut meliputi harga barang yang ada dalam persediaan pada awal periode atau
persediaan awal, harga pembelian dari seluruh barang yang dibeli selama periode yang bersangkutan atau disingkat pembelian, dan harga barang yang masih tersisa di gudang pada akhir periode atau persediaan akhir. Cara yang sederhana untuk menghitung harga pokok penjualan adalah dengan rumus berikut. HPP min persediaan awal plus pembelian min persediaan akhir. Transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan. Transaksi perdagangan barang selalu melibatkan dua pihak, yaitu pembelian sebagai pihak yang menerima barang dan penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang. Sebelum transaksi terjadi, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan belikan beserta syarat-syarat lainnya. Harga barang dan syarat-syarat tersebut akan dicantumkan dalam dokumen sebagai bukti transaksi yang disebut faktur. Biasanya, faktur dibuat oleh pihak penjual barang. Faktur tersebut harus dibuat minimal rangkap 2. Lembar pertama diserahkan kepada pembeli sebagai dasar untuk mencatat transaksi pembelian, sedangkan lembar kedua ditahan oleh penjual sebagai dasar untuk mencatat transaksi penjualan. Bagi pembeli, faktur yang diterima dari penjual disebut faktur pembelian, sedangkan bagi penjual, faktur yang diserahkan kepada pembeli disebut faktur penjualan. Dengan demikian, penggunaan istilah faktur pembelian dan faktur penjualan akan tergantung dari pihak mana kita memandangnya. Contoh faktur: PT Patal Mataram Yogyakarta kepada yang terhormat Athena Sport Jalan Pangkah Kulon. Faktur nomor 156 tanggal 11 strip 3 strip tahun. Termin 2 strip T0.N strip 30. Raya Balapan 17 Yogyakarta. Jumlah satuan yang pertama 10, nomor stoknya 46595, keterangannya raket tenis, harga per unitnya 15.800, jadi jumlahnya 154.800. Untuk yang kedua, jumlah satuannya 36, nomor stoknya 46599, keterangannya raket tenis aluminium, harga per unitnya 15.700, jadi jumlahnya 565.200. Yang ketiga, jumlah satuannya 72, nomor stoknya 46602, keterangannya raket tenis steel, harga per unitnya 19.950, maka jumlahnya 1.436.400, dan seterusnya. Lalu, bagian akuntansi diperiksa jumlah harga, diperiksa perkalian penjumlahan halaman jurnal, harga barang, totalnya menjadi 6.782.400. Syarat-syarat dalam transaksi perdagangan. Barang dagangan dapat dibeli atau dijual secara tunai maupun secara kredit. Dalam perusahaan-perusahaan eceran, sebagian besar transaksi biasanya dilakukan secara tunai, tetapi dalam perusahaan-perusahaan besar umumnya dilakukan secara kredit. Apabila transaksi pembelian atau penjualan dilakukan secara kredit, maka perlu diketahui jangka waktu kreditnya. Yang dimaksud dengan jangka waktu kredit adalah jangka waktu yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk melakukan pembayaran. Dengan lain perkataan, jangka waktu kredit merupakan kelonggaran waktu yang diberikan kepada pembeli untuk menunda pembayaran. Dalam faktur, biasanya jangka waktu ini dinyatakan dengan tanda N atau strip, strip, yang merupakan singkatan dari net term. Sebagai contoh transaksi dengan syarat N garing 30, berarti bahwa transaksi tersebut dilakukan secara kredit dengan jangka waktu selama 30 hari. Potongan tunai. Untuk merangsang pembelian agar bersedia membayar lebih cepat dari jangka waktu kredit yang diberikan, penjual kadang-kadang memberikan jangka waktu potongan. Pembeli yang membayar dalam jangka waktu potongan akan mendapat potongan dari jumlah harga yang tertulis dalam faktur. Potongan semacam ini disebut potongan tunai. Jika penjual menawarkan suatu potongan tunai, maka hal tersebut perlu dinyatakan dalam faktur. Tanda tersebut misalnya berbunyi 2/10 N strip 30. Hal ini berarti bahwa transaksi dilakukan secara kredit dengan jangka waktu kredit 30 hari, tetapi bila pembeli membayar dalam waktu 10 hari, maka kedepannya akan diberikan potongan tunai sebesar 290. Sebagai contoh, misalnya dalam suatu faktur tertulis data sebagai berikut. Jumlah harga biasa ditulis harga saktur.
800.000, tanggal faktur adalah 10 November 1985 dengan syarat bayar dalam jangka waktu 10 hari paling lambat tanggal 20 November. Maka kepadanya akan diberikan potongan tunai sebesar 20 dari 800.000 atau sebesar 16.000 sehingga dia cukup membayar dengan jumlah 784.000. Dalam artian 800.000 dikurangi 16.000 untuk melunasi transaksi tersebut. Potongan rabat. Perusahaan-perusahaan yang biasa menjual barang dalam partai besar seringkali memberi potongan harga dalam bentuk lain yang disebut rabat. Potongan rabat adalah potongan yang diberikan kepada pembeli yang melakukan pembelian melebihi jumlah tertentu. Sebagai contoh, misalnya sebuah toko buku memberi rabat sebesar 10% untuk pembelian antara 25 sampai 50 buah buku. Untuk pembelian antara 51 sampai 100 buah buku diberi rabat 20% dan seterusnya. Seandainya harga eceran buku tersebut adalah 5.000 per buah dan seseorang membeli sebanyak 100 buah buku, maka jumlah yang harus dibayarkan adalah harga ecer, yaitu 100 dikali 5.000 menjadi 500.000. Kurangi rabat 20% dari 500.000 adalah 100.000. Maka harga faktur atau harga bersihnya menjadi 400.000. Dari perhitungan di slide sebelumnya, terlihat bahwa jumlah yang harus dibayar pembeli adalah 400.000, yaitu harga setelah dikurangi dengan rabat. Harga bersih ini akan digunakan oleh pembeli untuk mencatat transaksi pembelian dalam pembukuannya. Dengan demikian, dalam pembukuan pembeli tidak akan nampak jumlah harga eceran barang yang dibeli maupun potongan rabat yang telah diperolehnya. Dari uraian di atas, sebelumnya dapat disimpulkan bahwa potongan tunai akan terlihat dalam pembukuan, sedangkan potongan rabat tidak dibukukan karena transaksi dicatat sebagai harga bersih, yaitu harga setelah dikurangi dengan rabat. Pencatatan transaksi penjualan barang dagangan. Apabila transaksi penjualan telah terjadi, maka atas dasar faktur yang telah dibuatnya, penjual akan mencatat transaksi tersebut dalam pembukuannya. Sebagai contoh, misalkan toko buku Purnama pada tanggal 20 November menjual sejumlah buku dengan harga setelah dikurangi rabat, yaitu 400.000 dengan termin 2/10 and 30. Transaksi ini akan dicatat oleh toko buku Purnama dengan jurnal sebagai berikut. 20 November, piutang dagang yaitu 400.000, penjualan yaitu 400.000. Pencatatan transaksi penjualan barang dagangan. Rekening penjualan adalah nama rekening yang sudah lazim digunakan oleh perusahaan dagang untuk mencatat transaksi penghasilan yang berasal dari penjualan barang dagangan. Status rekening ini sama dengan rekening penghasilan jasa yang telah kita kenal dalam pembahasan siklus akuntansi pada bab-bab yang lalu. Rekening penjualan dikredit untuk mencatat transaksi penjualan baik dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Penjualan yang dimaksud di sini adalah penjualan barang dagangan. Apabila barang yang dijual bukan barang dagangan, maka yang dikredit bukan rekening penjualan. Sebagai contoh, jika toko buku Purnama menjual sebuah mesin tik yang sudah tidak dipakai lagi, maka yang dikredit adalah rekening mesin kantor. Seandainya transaksi penjualan buku di atas dilakukan secara tunai, maka jurnal yang akan dibuat oleh toko Purnama adalah sebagai berikut. 20 November, cash yaitu 400.000 dan penjualan yaitu 400.000. Apabila perusahaan melakukan pembelian barang dagangan, yaitu barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual lagi, maka harga barang tersebut akan dicatat dengan mendebet rekening pembelian. Rekening yang dikredit adalah hutang dagang atau kas, tergantung pada cara pembeliannya. Sebagai contoh, misalnya firma Melati membeli sejumlah buku dari toko buku Purnama seharga 400.000 dengan termin 2/10 and 30. Buku-buku tersebut dibeli oleh firma Melati dengan maksud untuk dijual kembali. Jurnal yang akan dibuat oleh firma Melati adalah sebagai berikut. 20 November, pembelian seharga 400.000, utang dagang seharga 400.000. Rekening pembelian hanya digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan. Apabila perusahaan membeli barang lain yang tidak merupakan barang dagangan, maka pembelian tersebut tidak boleh dicatat dalam rekening pembelian, tetapi dicatat langsung ke dalam rekening aktiva yang bersangkutan. Sebagai contoh, apabila firma Melati membeli sebuah mobil pickup untuk melancarkan kegiatannya, maka transaksi tersebut harus dicatat dengan mendebit rekening kendaraan, bukan rekening pembelian. Transaksi retur. Kadang-kadang pembeli mengembalikan barang yang telah diterimanya kepada penjual karena barang tersebut rusak dalam perjalanan atau tidak cocok dengan pesanan. Transaksi pengembalian barang semacam ini disebut transaksi retur. Ditinjau dari sudut pembeli, transaksi ini disebut retur pembelian, sedangkan penjual menyebutnya dengan istilah retur penjualan.
Sehubungan dengan pengembalian barang tersebut, pembeli membuat surat permintaan pengurangan atas harga yang tertulis dalam faktur. Setelah menerima pemberitahuan adanya pengembalian barang dan permintaan pengurangan harga faktur, maka penjual akan membuat suatu kredit memo. Contoh kredit memo. PT Kapal Mataram Yogyakarta kepada Bina Juara Center Jalan Puri Raya Semarang. Memo kredit tanggal 20 Maret 1987, faktur kami nomor 172. Jumlahnya 1, nomor persediaan 83507, keterangan pengembalian sepeda balap rusak, harga per unitnya 148.500, maka jumlahnya 149.500. Persetujuan retur atau potongan dikembalikan ke gedung, nomor, halaman, jurnal umum. Contoh gambar 7.4. Kredit memo. Kredit memo pada hakikatnya merupakan pengembalian secara resmi bahwa penjual menyetujui pengurangan atas harga yang terhutang oleh si pembeli atau pengurangan atas harga yang tertulis pada faktur. Suatu kredit memo biasanya dibuat dalam rangkap 2. Lembar pertama asli dikirimkan kepada pembeli, sedangkan lembar kedua ditahan oleh penjual sebagai dasar untuk mencatat retur dalam pembukuannya. Sebagai contoh, misalnya dalam transaksi di atas, firma Melati mengembalikan 20 buah buku yang dibelikan kepada toko buku Purnama karena banyak halaman yang rusak. Toko buku Purnama menyetujui pengembalian tersebut dan membuat sebuah kredit memo untuk firma Melati, di mana firma Melati mendapat pengurangan harga sebanyak 100.000, yaitu 20 dikali 5.000. Jurnal yang harus dibuat oleh kedua belah pihak untuk transaksi retur di atas adalah sebagai berikut. Toko buku Purnama untuk penjual yaitu 25 November, retur penjualan 100.000, piutang dagang 100.000. Dan firma Melati untuk pembeli yaitu 25 November, hutang dagang 100.000 dan retur pembelian 100.000. Kredit memo. Dalam pencatatan transaksi di slide sebelumnya, toko buku Purnama mengkredit rekening piutang dagang untuk mengurangi piutangnya kepada firma Melati dan mendebit rekening retur penjualan. Dalam hal ini, sebenarnya toko buku Purnama bisa mendebit rekening penjualan untuk mengurangi penjualan karena adanya retur. Tetapi, cara yang demikian tidak akan menghasilkan informasi keuangan yang baik. Dengan mendebit rekening retur penjualan, maka rekening penjualan pada akhir periode akan menggambarkan seluruh penjualan yang dikembalikan karena alasan-alasan tertentu seperti rusak dalam perjalanan dan salah kirim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Berikut ini terdapat jurnal-jurnal yang dibukukan ke dalam buku besar masing-masing. Maka rekening-rekening yang tersangkut transaksi perdagangan di atas akan nampak sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat untuk buku besar penjual dan ada buku besar pembeli. Dalam buku besar di atas dapat kita lihat bahwa rekening retur penjualan dan potongan penjualan mempunyai saldo debit, sedangkan rekening penjualan mempunyai saldo kredit. Pada akhir periode akuntansi, rekening-rekening tersebut disajikan dalam laporan rugi laba dengan susunan sebagai berikut. Untuk penjualannya 50 juta, dikurangi dengan total dari retur penjualan dengan potongan penjualan senilai 5 juta. Lalu penjualan bersihnya menjadi 45 juta. Rekening-rekening retur pembelian dan potongan pembelian mempunyai saldo kredit, sedangkan rekening pembelian mempunyai saldo debit. Pada akhir periode, rekening-rekening tersebut dilaporkan dalam laporan rugi laba pada bagian harga pokok penjualan dengan susunan sebagai berikut. Pembelian 35 juta, dikurangi dengan total dari retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian senilai 3.500.000 menjadi 35.500.000. Lalu ditambah dengan 4 juta yaitu biaya angkut pembelian sehingga pembelian bersihnya menjadi 35.500.000. Selanjutnya ada rekening-rekening biaya angkut. Dalam transaksi perdagangan barang sering dijumpai masalah pengangkutan barang dari tempat penjual ke tempat pembeli. Biaya pengangkutan barang ini mungkin menjadi tanggungan pembeli ataupun penjual, tergantung pada kesepakatan yang dicapai di antara mereka. Apabila biaya pengangkutan menjadi tanggungan pembeli, maka pembeli akan mencatat beban biaya pengangkutan ini dalam rekening biaya angkut pembelian. Jurnal yang dibuat dalam pembukuan pembeli adalah sebagai berikut. Biaya angkut pembelian 75.000, kas atau hutang dagang 75.000. Biaya angkut pembelian akan menambah harga pokok barang yang dibeli.
Oleh karena itu, dalam laporan rugi laba, biaya ini harus dicantumkan sebagai penambah atas harga pembelian, seperti terlihat dalam contoh di atas. Apabila biaya angkut menjadi tanggungan penjual, maka penjual akan melakukan pencatatan atas biaya angkut barang yang dijualnya. Rekening yang digunakan untuk mencatat biaya ini adalah rekening biaya angkut penjualan. Jurnal yang dibuat dalam pembukuan penjual adalah sebagai berikut. Biaya angkut penjualan sebesar 40.000, kas atau utang dagang sebesar 40.000. Biaya angkut penjualan dicantumkan dalam laporan rugi laba dengan cara yang agak berbeda. Biaya ini tidak dikurangkan secara langsung terhadap jumlah penjualan, tetapi dicantumkan dalam kelompok biaya operasi. Rekening persediaan. Persediaan barang dalam suatu perusahaan dagang adalah barang-barang yang ada dalam persediaan yang sedang menunggu untuk dijual. Jumlah rupiah dari persediaan ini dicatat dalam satu rekening yang disebut persediaan barang dagangan. Transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan akan berpengaruh terhadap jumlah unit maupun jumlah rupiah persediaan, di mana pembelian akan menambah persediaan, sedangkan penjualan akan mengurangi persediaan. Dalam pencatatan transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan, seperti yang telah diuraikan di atas, pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut tidak langsung mempengaruhi persediaan. Hal ini disebabkan karena dalam menjurnal transaksi pembelian yang didebet bukan rekening persediaan barang dagangan, melainkan rekening pembelian. Begitu pula bila terjadi penjualan barang dagangan, tidak dilakukan pengkreditan atas rekening persediaan barang dagangan. Metode pencatatan seperti ini disebut metode persediaan fisik, yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan dagang pengecer. Dari uraian di atas, dengan mudah dapat kita lihat bahwa metode pencatatan ini mempunyai kelemahan, yaitu bahwa catatan dalam rekening persediaan barang dagangan tidak menggambarkan persediaan yang sesungguhnya ada. Walaupun demikian, metode ini sangat praktis untuk digunakan dalam perusahaan dagang pengecer, karena sangat sederhana sehingga pembukaannya menjadi lebih mudah. Kelemahan lain dari metode ini adalah bahwa harga pokok barang yang dijual tidak dapat diketahui dengan segera, karena pada waktu terjadi penjualan yang dicatat hanya hasil penjualannya saja. Akibatnya, laba atau rugi dari setiap transaksi penjualan juga tidak bisa diketahui dengan tepat. Kelemahan-kelemahan di atas akan berlangsung selama periode akuntansi berjalan. Pada akhir periode akuntansi, kelemahan ini harus diakhiri, karena akuntansi harus dapat memberi informasi yang tepat dan akurat. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian atas catatan-catatan yang telah dibuat selama periode akuntansi, dengan tujuan untuk, yang pertama, untuk menentukan persediaan barang dagangan yang sesungguhnya ada pada akhir periode, dan yang kedua, untuk menentukan harga pokok barang yang dijual, sehingga dapat ditentukan laba atau rugi sebagai akibat dari transaksi jual-beli barang dagangan. Sebelum dilakukan penyesuaian, perlu diketahui dahulu jumlah barang dagangan yang sesungguhnya ada dalam persediaan. Seperti telah disinggung di atas, catatan akuntansi tidak dapat memberi keterangan tentang hal ini, karena rekening persediaan barang dagangan hanya menunjukkan persediaan yang ada pada awal periode. Jalan satu-satunya untuk menjawab hal ini ialah dengan cara melakukan perhitungan atas barang yang ada di gudang pada akhir periode. Itulah sebabnya metode ini disebut metode fisik. Untuk memberikan gambaran tentang penyesuaian yang harus dibuat pada akhir tahun, marilah kita ikuti contoh di bawah ini. Misalkan pada akhir periode, dalam buku besar PT Abadi terdapat rekening-rekening dengan jumlah saldo sebagai berikut. Persediaan barang dagangan 2 juta di debit, pembelian 40 juta di debit, biaya angkut pembelian 3.500.000 di debit, retur pembelian 2 juta kredit, dan potongan pembelian 3 juta di kredit. Hasil perhitungan fisik barang di gudang pada akhir tahun menunjukkan bahwa persediaan berjumlah 6 juta. Dengan data yang tercantum dalam rekening-rekening tersebut, kita dapat menentukan harga pokok penjualan. Seperti telah dijelaskan di muka, harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir.
Hal ini dapat kita lakukan dengan membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memindahkan saldo awal persediaan ke rekening harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan 2 juta, persediaan barang dagangan 2 juta. Yang kedua, memindahkan saldo rekening pembelian dan rekening biaya angkut pembelian ke rekening harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sebesar 43.500.000, pembeliannya 40 juta, biaya angkut pembeliannya 3,5 juta. Yang ketiga, memindahkan saldo rekening retur pembelian dan potongan pembelian ke rekening harga pokok penjualan. Retur pembelian 2 juta, potongan pembelian 3 juta, harga pokok penjualan 5 juta. Yang keempat, mencatat saldo persediaan akhir barang dagangan yang ada di gudang. Persediaan barang dagangan 6 juta, harga pokok penjualan 6 juta. Apabila jurnal penyesuaian di atas dibukukan ke buku besar, maka rekening-rekening yang bersangkutan akan nampak sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini buku besarnya, persediaan barang dagangan, harga pokok penjualan, pembelian, retur pembelian, biaya angkut pembelian, dan potongan pembelian. Dengan adanya jurnal penyesuaian di atas, maka rekening pembelian dan rekening-rekening yang bersangkutan dengan pembelian atau biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian tidak akan mempunyai saldo lagi, karena semua saldonya telah berpindah ke rekening harga pokok penjualan. Rekening persediaan barang dagangan yang semula hanya menunjukkan saldo persediaan awal periode, sekarang menunjukkan saldo sebesar persediaan yang ada pada akhir periode. Saldo persediaan awal barang telah berpindah ke rekening harga pokok penjualan. Bisa dilihat pada jurnal penyesuaian nomor 1, dan saldo persediaan akhir barang dagangan telah dicatat dalam rekening yang bersangkutan, sekaligus mengurangi harga pokok penjualan dengan penjualan penyesuaian nomor 4. Dengan demikian, maka rekening-rekening yang masih bersaldo telah diadakan penyesuaian di atas adalah persediaan barang dagangan sebesar 6 juta, dan harga pokok penjualan sebesar 34.500.000. Rekening penjualan dan rekening-rekening yang berhubungan dengan penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan tidak membutuhkan penyesuaian, karena rekening-rekening tersebut tidak berpengaruh terhadap penentuan harga pokok penjualan. Prosedur akuntansi lainnya, seperti pembuatan neraca lajur dan pembuatan jurnal penutup, pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang proses akuntansi dalam suatu perusahaan dagang, marilah kita ikuti contoh di bawah ini. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Presentasi akan saya lanjutkan. Berikut adalah contoh proses akuntansi dalam perusahaan dagang. PT Sonata didirikan pada tanggal 1 Oktober 1984. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha jual beli hasil bumi. Untuk memeriksa keseimbangan buku besarnya, PT Sonata menyusun neraca saldo setiap akhir bulan. Periode pembukuan perusahaan ini diakhiri tiap tanggal 31 Desember. Berikut ini adalah neraca saldo yang disusun PT Sonata pada tanggal 30 November 1985. Neraca saldo milik PT Sonata per tanggal 30 November 1985. Berikut adalah nilai-nilai dari transaksi yang dilakukan PT Sonata selama bulan November. Sudah tertera nilai kas, piutang dagang, dan seterusnya. Neraca saldo berikut akan dijadikan pertimbangan dan perhitungan pada pembukuan selanjutnya. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 1985 yang dialami PT Sonata. Tanggal 1 Desember dibayar biaya pemasangan advertensi bulan Desember seharga Rp16.000. 2 Desember dijual barang dagangan secara tunai kepada FA Mustika Sala seharga Rp575.000. 4 Desember dibeli barang dagangan dari PT Mulya Yogyakarta seharga Rp275.000. 5 Desember dari barang dagangan yang dijual pada tanggal 2 Desember dikembalikan oleh pembeli seharga Rp25.000. Jumlah tersebut langsung dibayar tunai. 6 Desember dibeli barang dagangan secara tunai seharga Rp50.000. 7 Desember dibayar biaya pengangkutan barang dari Sala sebesar Rp10.000.
8 Desember, dari barang-barang yang dibeli tanggal 4 Desember dikembalikan kepada penjual karena rusak seharga Rp30.000. 10 Desember, sejak 1 Januari 1985, PT Sonata belum membayar sewa gudang yang disewanya dari CP Andika. Pada hari ini dibayar sekaligus sewa gudang untuk 2 tahun sebesar Rp600.000. 14 Desember, dibayar hutang kepada PT Mulia untuk transaksi pembelian tanggal 4 Desember 1985. 17 Desember, dijual barang dagangan kepada CP Setia Surabaya seharga Rp350.000. 18 Desember, dibayar biaya pengangkutan barang ke Surabaya sebesar Rp15.000. 27 Desember, diterima pembayaran dari CP Setia sebagai pelunasan transaksi tanggal 17 Desember 1985. 30 Desember, dibayar gaji pegawai bulan Desember senilai Rp25.000. Jurnal yang dibuat dalam pembukuan PT Sonata untuk mencatat transaksi-transaksi di atas adalah sebagai berikut. Pembukuan yang dilakukan PT Sonata pada bulan Desember 1985 adalah sebagai berikut. Saya sebutkan salah satu dari contoh pembukuannya. Misalkan pada tanggal 2 Desember ada nilai kas sebesar Rp575.000 berada di debit dan penjualan senilai Rp575.000 berada di kredit. Nah, begitu seterusnya untuk pembukuan yang dilakukan oleh PT Sonata. Pembukuan yang dilakukan PT Sonata pada bulan Desember selanjutnya pada tanggal 7 hingga tanggal 17. Bisa diperhatikan pada screen transaksi-transaksi apa saja yang dialami PT Sonata. Pembukuan PT Sonata pada bulan Desember dari transaksi pada tanggal 18 hingga 30 Desember. Bisa diperhatikan, contohnya pada tanggal 18 ada biaya angkutan penjualan sebesar Rp15.000 berada di debit dan kasnya senilai Rp15.000 berada di kredit. Begitu juga seterusnya untuk pembukuan dari PT Sonata. Setelah dilakukan pembukuan pada bulan Desember, kemudian transaksi pada bulan November dan Desember akan digabungkan menjadi satu ke dalam buku besar milik PT Sonata. Contoh buku besar yang pertama adalah nilai kas. Pada sisi kiri adalah nilai debit dan kanan adalah nilai kredit. Pada sisi debit terdapat 3 transaksi dengan saldo sejumlah Rp1.918.000. Pada sisi kredit terdapat 8 transaksi dengan nilai saldo sejumlah Rp981.100. Nah, kemudian akan ditotal dan dicek nilai saldonya. Setelah dicari nilai selisihnya, saldo kas yang masih tersisa pada bulan Desember senilai Rp936.900. Kemudian akan diinput ke dalam neraca saldo. Untuk piutang dagang, pada sisi debit terdapat 2 transaksi dengan nilai saldo Rp3.850.000. Pada sisi kredit terdapat 1 transaksi dengan jumlah Rp350.000. Saldo dari piutang dagang yang nantinya akan diinput ke dalam neraca saldo sejumlah Rp3.500.000. Buku besar untuk persediaan barang dagang. Pada sisi debit terdapat 1 transaksi senilai Rp1.700.000. Saldo untuk persediaan barang dagang berada di debit senilai Rp1.700.000. Buku besar untuk uang muka asuransi. Pada sisi debit terdapat 1 transaksi senilai Rp400.000, sehingga saldo untuk uang muka asuransi berada di debit senilai Rp400.000. Buku besar untuk tanah, terdapat 1 transaksi pada sisi debit senilai Rp2.500.000, sehingga saldo untuk tanah berada di debit senilai Rp2.500.000. Buku besar untuk gedung, terdapat 1 transaksi yang berada di debit senilai Rp12.000
rupiah, sehingga saldo untuk gedung senilai 12 juta rupiah berada di debit. Akumulasi penyusutan gedung. Pada sisi kredit terdapat satu transaksi senilai Rp300.000. Saldo untuk akumulasi penyusutan gedung berada di kredit senilai Rp300.000. Peralatan kantor, terdapat satu transaksi di sisi debit senilai Rp3 juta. Maka dari itu, saldo peralatan kantor bernilai Rp3 juta berada di sisi debit. Akumulasi penyusutan peralatan kantor. Terdapat satu transaksi di sisi kredit senilai Rp150.000, maka saldo dari akumulasi penyusutan peralatan kantor berada di kredit senilai Rp150.000. Hutang dagang, terdapat dua transaksi pada sisi debit senilai Rp275.000 dan terdapat dua transaksi pada sisi kredit senilai Rp2.275.000. Setelah ditotal, maka saldo dari hutang dagang terdapat di sisi kredit senilai Rp2 juta. Modal saham, terdapat satu transaksi di sisi kredit senilai Rp20 juta. Maka saldo dari modal saham terdapat di kredit senilai Rp20 juta. Untuk laba yang ditahan, terdapat satu transaksi di sisi kredit senilai Rp1.740.000, maka saldo dari laba yang ditahan senilai Rp1.040.000 berada di kredit. Untuk penjualan, terdapat 3 transaksi pada sisi kredit yang berjumlah Rp7.925.000. Maka dari itu, saldo pada penjualan senilai Rp7.925.000 berada di sisi kredit. Retur penjualan, terdapat 2 transaksi pada sisi debit senilai Rp225.000, maka saldo dari retur penjualan berada di debit senilai Rp225.000. Potongan penjualan, terdapat 2 transaksi pada sisi debit senilai Rp107.000, maka saldo dari potongan penjualan berada di debit senilai Rp107.000. Untuk pembelian, terdapat 4 transaksi pada sisi debit senilai Rp5.325.000. Maka saldo dari pembelian berada di debit senilai Rp5.325.000. Biaya angkut pembelian, terdapat 2 transaksi pada sisi debit dengan total Rp810.000. Maka dari itu, saldo untuk biaya angkut pembelian berada di debit senilai Rp810.000. Retur pembelian, terdapat 2 transaksi pada sisi kredit senilai Rp105.000. Maka dari itu, saldo untuk retur pembelian berada di kredit senilai Rp105.000. Potongan pembelian. Pada sisi kredit, terdapat 2 transaksi dengan total Rp49.500.000. Maka dari itu, saldo untuk potongan pembelian berada di kredit senilai Rp49.500. Gaji pegawai, terdapat 2 transaksi pada sisi debit dengan total Rp575.000. Maka dari itu, saldo untuk gaji pegawai berada di debit senilai Rp575.000. Biaya advertensi. Pada sisi debit terdapat 2 transaksi dengan total transaksi senilai Rp76.000. Maka dari itu, saldo untuk biaya advertensi berada di debit senilai Rp76.000. Untuk biaya angkutan penjualan, terdapat 2 transaksi pada sisi debit dengan total transaksi Rp515.000. Maka dari itu, saldo untuk biaya angkutan penjualan berada di debit senilai Rp515.000. Untuk biaya sewa, terdapat 1 transaksi pada sisi debit senilai Rp600.000. Maka dari itu, saldo untuk biaya sewa berada di debit senilai Rp600.000. Setelah dilakukan pembukuan pada buku besar dari transaksi bulan November hingga Desember, maka saldo dari buku besar tersebut akan diinput ke dalam neraca saldo. Berikut adalah neraca saldo milik PT Sonata per tanggal 31 Desember 1985. Yang pertama ada nilai kas senilai Rp936.900.000 berada di debit. Piutang dagang bernilai Rp3.500.000.
berada di debit. Persediaan barang dagangan senilai Rp1.700.000 berada di debit. Uang muka asuransi senilai Rp400.000 berada di debit. Tanah senilai Rp2.500.000 berada di debit. Gedung bernilai Rp12 juta berada di debit. Akumulasi penyusutan gedung senilai Rp300.000 berada di kredit. Peralatan kantor senilai Rp3 juta berada di debit. Akumulasi penyusutan peralatan kantor senilai Rp150.000 berada di kredit. Hutang dagang senilai Rp2 juta berada di kredit. Modal saham senilai Rp20 juta berada di kredit. Laba yang ditahan senilai Rp1.740.000 berada di kredit. Penjualan senilai Rp7.925.000 berada di kredit. Retur penjualan senilai Rp225.000 berada di debit. Potongan penjualan senilai Rp100.000 berada di debit. Pembelian senilai Rp5.325.000 berada di debit. Biaya angkutan pembelian senilai Rp810.000 berada di debit. Retur pembelian senilai Rp105.000 berada di kredit. Potongan penjualan senilai Rp49.900 berada di kredit. Gaji pegawai senilai Rp575.000 berada di debit. Biaya advertensi senilai Rp76.000 berada di debit. Biaya angkutan penjualan senilai Rp515.000 berada di debit. Biaya sewa senilai Rp600.000 berada di debit. Kemudian masing-masing saldo debit dan kredit akan ditotalkan. Setelah ditotal, saldo pada debit terdapat Rp32.269.900. Pada kredit senilai Rp32.269.900. Saldo debit dan kredit yang bernilai sama atau seimbang menyatakan transaksi-transaksi yang telah diinput ke dalam neraca saldo sudah benar dan tepat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu data penyesuaian pada bulan Desember. Data untuk penyesuaian yang tersedia pada tanggal 31 Desember 1985 adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang dagangan yang tersisa di gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal 31 Desember 1985 adalah sebesar Rp3 juta. Lalu uang muka asuransi per 31 Desember 1985 adalah sebesar Rp160.000. Penyusutan gedung per tahun adalah 1.000. Penyusutan peralatan kantor per tahun adalah 20%. Lalu masih harus dibayar gaji pegawai sebesar Rp25.000. Biaya sewa tahun 1985 adalah sebesar Rp300.000. Lalu jurnal penyesuaian yang dibuat oleh PT Sonata pada tanggal 31 Desember 1985 adalah sebagai berikut. 1A. Harga pokok penjualan. Ini ada kaitannya dengan slide sebelumnya. Harga pokok penjualan sebesar Rp1.700.000. Persediaan barang dagangan sebesar Rp1.700.000. Lalu yang B, harga pokok penjualan sebesar Rp6.135.000. Pembelian sebesar Rp5.325.000. Biaya angkut pembelian Rp810.000. Yang C, retur pembelian sebesar Rp105.000. Potongan pembelian Rp49.900. Harga pokok penjualan sebesar Rp154.900. Lalu yang D, persediaan barang dagangan sebesar Rp3 juta. Harga pokok penjualan sebesar Rp3 juta. Lalu yang kedua, biaya asuransi sebesar Rp240.000. Uang muka asuransi sebesar Rp240.000. Yang ketiga, penyusutan gedung sebesar Rp1.200.000. Akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp1.200.000. Lalu yang keempat, penyusutan peralatan kantor sebesar Rp600.000. Akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp600.000. Yang kelima, gaji pegawai sebesar Rp25.000. Utang gaji Rp25.000. Lalu yang keenam, uang muka sewa sebesar Rp300.000. Biaya sewa Rp300.000. Sebagai persiapan untuk menyusun laporan keuangan, PT Sonata membuat neraca lajur seperti berikut. Lalu berdasarkan neraca lajur di atas, PT Sonata
menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan rugi laba, laporan laba yang ditahan, dan neraca untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 1985. Baik untuk neraca lajur untuk periode yang berakhir 31 Desember 1985, terdapat nama rekening, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, rugi laba, dan neraca. Contohnya, di kas terdapat neraca saldo, debitnya itu sebesar 936.900. Lalu di debit neraca saldo setelah penyesuaian terdapat 936.900. Lalu di neraca terdapat 936.900. Untuk di piutang dagang terdapat Rp3.500.000 di debit neraca saldo. Lalu di debit neraca saldo setelah penyesuaian terdapat Rp3.500.000. Lalu di neraca terdapat Rp3.500.000. Lalu di persediaan barang dagangan, debit neraca saldo didapat nilai Rp1.700.000. Di debit penyesuaian terdapat Rp3.000.000. Di kredit penyesuaian terdapat Rp1.700.000. Di debit neraca saldo setelah penyesuaian terdapat Rp3.000.000. Lalu di neraca terdapat Rp3.000.000. Nilai dari neraca ini didapat dari penyesuaian dari neraca saldo, penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian, dan rugi laba. Begitu juga seterusnya. Untuk nilai akhirnya, kita bisa lihat nilainya jika sudah sama, berarti perhitungannya itu sudah benar. Baik, laporan rugi laba untuk periode yang berakhir 31 Desember 1985. Pertama, penjualan terdapat nilai Rp7.925.000, retur penjualan Rp225.000, potongan penjualan Rp107.000. Lalu didapat penjualan bersih sebesar Rp7.593.000. Lalu harga pokok penjualan. Pertama, persediaan barang dagangan 1 Januari terdapat nilai Rp1.700.000, pembelian Rp5.325.000, biaya angkut pembelian Rp810.000, lalu retur pembelian Rp105.000, potongan pembelian Rp49.900. Jadi pembelian bersih mendapatkan nilai Rp5.980.100. Barang yang tersedia untuk dijual yaitu Rp7.680.100. Persediaan barang dagangan 31 Desember 1985 terdapat nilai Rp3.000.000. Harga pokok penjualan Rp4.680.100. Laba kotor penjualan yaitu Rp2.912.900. Lanjut ke biaya operasi. Gaji pegawai Rp600.000, biaya advertensi Rp76.000, biaya angkut penjualan Rp515.000, biaya sewa Rp300.000, biaya asuransi Rp240.000, penyusutan gedung Rp1.200.000, penyusutan peralatan kantor Rp600.000. Jadi total biaya operasi yaitu Rp3.531.000. Rugi bersih operasi yaitu Rp618.100. Lalu laporan laba yang ditahan untuk periode yang berakhir 31 Desember 1985. Yang pertama, terdapat laba yang ditahan 1 Januari 1985 sebesar Rp1.740.000. Rugi bersih tahun 1985 terdapat Rp618.100. Jadi laba yang ditahan 31 Desember 1985 terdapat nilai Rp1.121.900. Lalu selanjutnya neraca 31 Desember 1985. Pertama, aktiva lancar. Terdapat nilai kas sebesar Rp936.900. Piutang dagang Rp3.500.000. Persediaan barang dagangan Rp3.000.000. Uang muka asuransi Rp160.000. Uang muka sewa Rp300.000. Aktiva tetap berwujud tanah yaitu Rp2.500.000. Gedung Rp12 juta. Akumulasi penyusutan gedung Rp1.500.000. Lalu peralatan kantor. Akumulasi penyusutan peralatan kantor yaitu Rp750.000. Jadi jumlah aktiva yaitu Rp23.146.900. Lanjut ke pasifa. Hutang yaitu pertama hutang dagang
Rp2 juta, utang gaji Rp25.000. Lanjut ke modal saham yaitu Rp20 juta, laba yang ditanam yaitu Rp1.121.900. Jadi jumlah pasifa yaitu Rp23.146.900. Baik, lanjut ke jurnal penutup yang dibuat pada tanggal 31 Desember 1985 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan yaitu 332.000, retur penjualan 225.000. Lalu yang B, penjualan 7.593.000 rupiah, rugi laba 7.593.000 rupiah. Lalu yang kedua, rugi laba 8.211.100 rupiah, harga pokok penjualan 4.680.100 rupiah, gaji pegawai 600.000 rupiah, biaya advertensi 76.000 rupiah, biaya angkut penjualan 515.000 rupiah, biaya sewa 300.000 rupiah, biaya asuransi 240.000 rupiah, penyusutan gedung 1.200.000 rupiah, penyusutan peralatan kantor 600.000 rupiah. Lalu yang ketiga, laba yang ditahan sebesar 618.100 rupiah, rugi laba dengan nilai 618.000 rupiah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya. Terima kasih.